Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatul Salihah dengan NIM 1120128 dari kelas Hukum Keluarga Islam D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang fikih siyasah dengan tema siyasah dusturiyah, siyasah dauliyah, dan juga siyasah maliyah. Langsung saja yang pertama yaitu siyasah dusturiyah. Kata dusturi ini berasal dari Persia yang memiliki arti seseorang yang memiliki otoritas, baik itu dalam bidang politik maupun agama. Kemudian setelah perkembangan zaman, kata ini digunakan sebagai alat kependetaan pemeluk agama Zoroaster atau yang biasa dikenal dengan agama Majusi. Dalam ruang lingkupnya, siyasah dusturiyah ini merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain. Kemudian kelembagaannya ini berada dalam lingkup masyarakat. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah ini dibatasi hanya untuk pengaturan dan juga undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dan juga merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan guna untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Adapun ruang lingkup siyasah dusturiyah sendiri diantaranya yaitu al-sultah al-tashri'iyah atau kekuasaan legislatif. Kemudian yang kedua al-sultah al-tanfidiyah atau kekuasaan eksekutif. Yang ketiga al-sultah al-qadha'iyah atau kekuasaan yudikatif. Sumber hukum pada siyasah dusturiyah sendiri diantaranya yaitu Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma, Qiyas, dan juga adat kebiasaan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah ini merupakan hubungan internasional yang mana kepala negara ini memiliki kekuasaan untuk mengatur negara dalam hal internasional, baik itu masalah teritorial, nasionalitas, tahanan, kemudian pengasingan tawanan politik, ekstradisi, dan juga pengusiran warga negara asing. Dalam ruang lingkupnya, siyasah dauliyah diantaranya yaitu perjanjian internasional atau yang biasa disebut dengan al-mu'ahadah yang memiliki arti segala bentuk kesepakatan manusia. Yang kedua yaitu perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam sendiri membolehkan menawan musuh. Namun, Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana jarima. Yang ketiga yaitu kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Kemudian yang keempat yaitu aturan perang, dan yang kelima yaitu ekstradisi. Dalam hubungan internasional Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan juga sumber-sumber praktis. Sumber-sumber normatif tertulis tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan sedangkan sumber-sumber praktis merupakan pengaplikasian dari sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung oleh kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad terhadap negara-negara sahabat maupun musuh. Kemudian dalam mengimplementasikan diplomasi dalam suatu negara dapat dilakukan beberapa bentuk, yaitu yang pertama yaitu direct telecommunication, merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antar negara melalui siaran radio, televisi, telepon, maupun email. Kemudian bilateral diplomasi, yaitu pola komunikasi yang melibatkan antara negara yang bentuknya antara lain seperti negosiasi, lobby, dan juga sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu multilateral diplomasi, merupakan pola diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara atau banyak.
diplomasi multilateral terrefleksi dari organisasi-organisasi dunia seperti PBB, kemudian ASEAN, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu summary, merupakan bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diwakili oleh Perdana Menteri dan Presiden. Yang terakhir yaitu mediation, yakni bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi. Pola diplomasi ini biasanya membutuhkan orang ketiga sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang terakhir yakni siasah maliyah. Siasah maliyah sendiri merupakan ilmu politik keuangan. Secara terminologi, siasah maliyah ini mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan juga menyanyiakannya. Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek negara, ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatu Syariah fi Islahir Ra'iyah atau Pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan juga harta rampasan perang. Kemudian pendapat Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammadiyah atau Wahyu Ilahi kepada Muhammad menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ini ditambahkannya jizyah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan kemaslahatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Lain halnya dengan Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwasanya selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin meluas dan juga membesar. Kemudian ada pendapat pula dari Abdul Wahab Khalalaf yang sama halnya dengan Qardawi. Beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara. Untuk konsep keuangan negara sendiri, yang pertama yaitu diantaranya baitul mal, kemudian jizyah, kharaj, dan juga harta fa'i. Tujuan dari pengeluaran dan belanja negara ini yang pertama yakni pengeluaran hendaknya kepada yang berhak. Yang kedua, melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Yang ketiga, yakni menyampaikan hak kepada orangnya. Dan yang keempat, yakni ekonomis dalam pengeluarannya. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.